Halo Sobat Movie, apa kabar? Selamat datang kembali di YouTube channel 1 Menit Movie. Di video kali ini aku mau menceritakan sebuah film yang berjudul Last Sunrise. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan telah meraih penghargaan sebagai film dan screenplay terbaik pada Cine Fantasy International Fantastic Cinema Festival 2019. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak. Alarm berbunyi membangunkan lelaki yang bernama Sun Yang. Sun Yang merupakan ahli perbintangan. Di rumah Sun Yang terdapat sebuah teknologi canggih yang bernama Ilsa. Ilsa mengingatkan Sun Yang untuk menganalisa satelit dan juga mengupdate website. Sambil sarapan, Sun Yang mendengarkan sebuah berita yang dimana ada seorang CEO Helios yang bernama Wang Yun. Di dalam sesi wawancara tersebut, Wang Yun berkata akan membuat peradaban tipe 2. Pada peradaban tipe 2, matahari bisa dikembangkan dan juga dikendalikan sepenuhnya oleh manusia. Tiba-tiba kamera milik Sun Yang menyala. Sun Yang menjelaskan tentang keanehan yang dia temukan kepada Wang Yun. Sun Yang keluar dari apartemennya untuk ke minimarket melewati jalan kecil yang begitu padat. Di mana-mana terdengar suara promosi dari perusahaan Helios tentang produk panel suryanya. Setelah selesai memberi keperluannya, Sun Yang kembali pulang ke apartemennya. Sun Yang tertegun melihat ke arah langit. Sun Yang mendapatkan pesan darurat yang isinya adalah cahaya matahari telah menurun menjadi 15% dan akan terus menurun dengan seiring berjalannya waktu. Sun Yang segera menghubungi Wang Yun, akan tetapi Sun Yang hanya terhubung oleh AI perusahaan Helios. Beruntungnya tidak lama dari itu Sun Yang dihubungi kembali oleh perusahaan Helios berkat pertanyaannya tadi tentang bintang KIC 846. Wang Yun mengaku bahwa dia telah mengetahui soal bintang KIC 846 yang menghilang. Wang Yun memberikan sebuah alamat kepada Sun Yang. Apabila Sun Yang selamat dari bencana yang akan terjadi, maka Sun Yang boleh menemuinya. Sun Yang menerobos masuk ke dalam apartemen milik tetangganya yang bernama Cheng Mu. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk melihat dengan pasti dan jelas posisi matahari. Terlihat matahari berkedip di langit. Terdengar juga suara gemuruh. Tak lama langit seketika berubah menjadi gelap. Sinyal mendadak hilang membuat Sun Yang panik dan mencari Ilsa yang mati akibat gelombang elektromagnetik. Tidak lama Ilsa hidup kembali. Lewat Ilsa, Sun Yang mencari tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dimulai dari oksigen yang perlahan akan habis, temperatur dunia yang akan berubah menjadi 0 derajat Fahrenheit dalam waktu 1 minggu, dan dalam waktu setahun akan berubah menjadi minus 100 Fahrenheit. Tanpa matahari, bumi akan berubah menjadi planet yang beku. Cheng Mu terus mengikuti Sun Yang. Dia marah dengan omong kosong Sun Yang karena lampu di rumah Sun Yang masih menyala. Lalu, Ilsa menjelaskan kepada Cheng Mu bahwa teknologi milik Helios hanya mampu bertahan dalam waktu 1 hari tanpa listrik. Di jalan orang-orang kebingungan dan juga bertanya-tanya, kenapa langit tiba-tiba berubah menjadi gelap, seperti malam hari, kemanakah perginya matahari? Sun Yang pergi ke minimarket untuk membeli perbekalan. Di supermarket nampak kacau akibat sistem pembayaran hanya bisa memakai uang tunai. Ketika di jalan pulang, Sun Yang dirampok oleh seseorang yang ingin mengambil uang tunai milik Sun Yang sehingga membuat Sun Yang pingsan. Sun Yang terbangun dari pingsannya berkat jam pintar miliknya. Sesampainya di rumah, Sun Yang mengobati luka di kakinya. Sun Yang bergegas pergi dan Cheng Mu meminta bantuan kepada Sun Yang karena fasilitas angkutan umum tidak berfungsi akibat hilangnya daya listrik. Pada akhirnya Sun Yang dan Cheng Mu memutuskan untuk pergi bersama menaiki mobil milik Cheng Mu. Karena jika mereka hanya berdiam diri saja di sana,
keadaan akan semakin memburuk dan banyak kejahatan yang akan terjadi akibat kejadian ini. Benar saja, ketika mereka melewati tangga darurat, mereka bertemu dengan penjahat yang ingin mengambil persediaan yang mereka punya. Setelah berhasil selamat, mereka menentukan tujuan mereka. Sun Yang akan pergi ke alamat yang Wang Yu berikan, sementara Chen Mu akan pergi ke rumah orang tuanya. Selama di perjalanan, mereka disuguhi oleh pemandangan bintang yang bertebaran di atas langit. Sampai akhirnya mereka sampai di rumah Wang Yun. Di sana juga terdapat dua orang yang sedang berlindung di rumah tersebut. Sun Yang adalah seorang introvert. Dia agak sulit untuk berbaur dengan mereka semua. Tak lama Sun Yang dihampiri oleh Wang Yun dan memberinya segelas anggur merah. Mereka semua berkumpul di depan api unggun. Dan Wang Yun sedikit bercerita tentang Ikarus yang terbang sampai matahari. Dan matahari malah membakar sayapnya hingga membuat Ikarus terjatuh dari langit ke bumi. Setelah selesai bercerita, Wang Yun menyuruh mereka semua untuk menginap. Sementara kedua pasang asing ini lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sun Yang memanggil Ilsa, akan tetapi Ilsa tidak meresponnya. Itu artinya daya Ilsa telah habis, sehingga membuat Sun Yang murung. Karena selama ini hanya Ilsa lah yang menemani hari-harinya. Chen Mu menghampiri Sun Yang yang sedang galau. Mereka saling bertukar cerita satu sama lain hingga pada akhirnya mereka ketiduran. Sun Yang terbangun dari tidurnya dan melihat bahwa Wang Yu yang sudah menunggunya. Wang Yu memanggil Sun Yang dengan sebutan KIC 846. Wang Yun dan Sun Yang membicarakan tentang kematian, yang pada intinya Wang Yun pasrah, sementara Sun Yang akan berusaha untuk bertahan hidup. Sun Yang mendesak Wang Yun menjelaskan kenapa matahari bisa menghilang. Wang Yun berkata bahwa ada anomali lubang cacing yang dapat menelan matahari, dan lubang tersebut juga menelan bintang KIC 846. Apabila matahari menghilang, maka hancurlah sistem tata surya. Wang Yun memberikan kartu namanya kepada Sun Yang. Wang Yu menyuruh Sun Yang untuk pergi ke alamat tersebut. Udara di luar begitu dingin, bahkan sampai membukukan seat belt. Hingga pada akhirnya mobil mereka berhenti di depan rumah orang tua Cheng Mu. Cheng Mu mengajak Sun Yang untuk turun, akan tetapi Sun Yang menolaknya karena dia harus segera pergi. Sun Yang mengendarai mobilnya sendirian. Perasaannya campur aduk. Sun Yang melihat pohon milik Cheng Mu lalu memutuskan untuk kembali. Sun Yang bertemu dengan Cheng Mu. Cheng Mu bercerita bahwa orang tuanya telah pergi meninggalkannya. Cheng Mu menyuruh Sun Yang untuk segera pergi dari sana. Akan tetapi Sun Yang yang merasakan ada hal yang janggal memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Sun Yang memeriksa sebuah kamar dan menemukan jasad kedua orang tua Cheng Mu yang meninggal karena rumahnya dirampok. Sun Yang menemukan selembar kertas dan memberikannya kepada Cheng Mu. Ternyata hari ini adalah ulang tahunnya Cheng Mu, sehingga membuat Cheng Mu terpukul dan juga sedih. Adegan berganti di mana Sun Yang bercerita bahwa dia sebenarnya adalah anak yatim piatu. Bahkan dia tidak mengetahui secara pasti kapan dia lahir. Sun Yang mengajak Cheng Mu untuk segera pergi ke alamat yang Wang Yu berikan tadi. Sun Yang menghentikan laju mobilnya karena luka di kakinya terasa sakit. Sepertinya lukanya mengalami infeksi. Cheng Mu berinisiatif untuk belajar mobil. Di keadaan yang mendesak seperti ini, awalnya berjalan dengan buruk. Sampai akhirnya Cheng Mu berhasil membawa mobil ini, dan Sun Yang yang tertidur pulas akibat kelelahan. Tetapi masalahnya Cheng Mu salah jalan dan membawa mereka ke distrik 3.
Baterai mobil juga tersisa 15%. Mereka mencari-cari pengisian daya, siapa tahu masih ada yang tersisa. Mereka berhenti di sebuah rumah yang katanya menjual tenaga baterai. Mereka disambut oleh pemilik rumah yang ternyata adalah sepasang nenek dan kakek. Akan tetapi Sun Yang merasa was-was, terlebih lagi gelagat mereka begitu mencurigakan bagi Sun Yang. Sun Yang mengikuti kakek untuk mengisi daya. Sementara Chen Wu diajak nenek untuk membersihkan diri dengan air hangat. Tanpa Chen Wu sadari, dia telah dikunci dari luar oleh si nenek. Chen Wu mendengar suara ribut-ribut dari luar. Sama-sama, Chen Wu mendengar ucapan si nenek yang mengatakan bahwa obat si kakek telah habis dan pasangan ini hendak mencuri mobil mereka untuk nantinya dipakai ke kota untuk membeli obat. Chen Wu berusaha mendobrak pintu. Ketika berhasil, semuanya terlambat. Mobil mereka telah dicuri dan luka Sun Yang semakin parah. Mereka berdua bertengkar, tetapi bukan meributkan mobil yang dicuri. Di perjalanan ini, Sun Yang telah menyerah karena kondisinya semakin menurun. Sun Yang takut jika nantinya dia akan menjadi beban Chen Wu. Sementara Chen Wu memberikan Sun Yang semangat, karena sebentar lagi mereka akan sampai ke distrik 4. Chen Wu tidak peduli nantinya di sana akan ada apa. Yang penting mereka sampai dulu di sana. Pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berjalan kaki menuju distrik 4. Sun Yang berkata bahwa kadar oksigen di bumi semakin menurun, makanya bernafas pun agak sedikit sulit. Melihat keadaan Sun Yang semakin kesakitan, membuat Cheng Wu berinisiatif untuk mengajaknya beristirahat dan menyantap mie. Mereka kembali berjalan hingga akhirnya mereka memasuki sebuah area perumahan dan juga pabrik. Mereka melihat mobil punya mereka. Ketika mobil itu dihampiri, mereka bersembunyi di balik mobil. Sun Yang menyuruh Chen Wu untuk membawa kabur mobil mereka. Sun Yang mengorbankan dirinya untuk menjadi umpan pengalihan. Cheng Wu duduk di dalam mobil dan memutuskan untuk menyelamatkan Sun Yang. Ternyata Sun Yang dijadikan budak pekerja batu bara. Apabila pekerjaan mereka bagus, mereka akan diberikan oksigen, makanan, dan juga tempat tinggal yang hangat. Akan tetapi Sun Yang berkata bahwa ada tempat yang lebih layak di distrik 4. Akan tetapi Sun Yang malah dianggap sebagai provokator oleh bos besar. Sun Yang dibawa ke ruang bawah tanah dan dikurung di sana. Cheng Wu mengendap-endap menghampiri ruang itu dan berusaha membuka gembok. Setelah berhasil terbuka, mereka berdua berusaha keluar dari lorong-lorong tersebut. Mereka diikuti oleh anak buah bos besar yang mengejar mereka. Hingga pada akhirnya mereka berdua berhasil keluar dan pergi dari sana menggunakan mobil mereka. Sun Yang memuji Cheng Wu yang begitu berani. Sementara Cheng Wu mengejek orang-orang batubara yang bodoh dalam hal menembak. Sun Yang memberikan peta kepada Cheng Wu. Pada saat itu, Cheng Wu menyadari bahwa Sun Yang telah tertembak. Cheng Wu meminta agar Sun Yang tidak tertidur. Cheng Wu memacu mobilnya menuju tujuannya. Sementara baterai mobil tersisa 9%. Di keadaan mereka yang cukup kacau, pada akhirnya mereka sampai di distrik 4. Sun Yang melihat asap putih dan bau belerang. Di distrik 4 terdapat energi panas bumi melalui fusi nuklir. Ini bisa menyongkong kehidupan manusia selama jutaan tahun nantinya. Mobil mereka berhenti sebelum memasuki kota. Mereka berdua nampaknya sudah pasrah. Mereka duduk berdua dan saling berbagi oksigen sembari menunggu ajalnya masing-masing. Di tengah-tengah waktu krusial ini,
Sun Yang menyatakan cintanya kepada Chen Mu, dan sepertinya Chen Mu juga menyukai Sun Yang. Pada akhirnya mereka diselamatkan oleh orang suruhan Cheng Yu. Rencananya mereka akan membuat peradaban baru di bawah tanah. Sekian dulu ceritanya. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan, mohon dimaafkan.